menggetarkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sembawa, Bapak Nudin SPDSD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sembawa, lebih khusus pada calon guru penggerak Ibu Puji Rahayu SPDSD yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat pada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Sembawa dalam rangka kegiatan bedah visi atau cita-cita warga sekolah untuk murid di masa depan. Dan tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan para berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ingin saya sampaikan yaitu ucapan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di kegiatan guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh Ibu Puji Rahayu, yaitu terkait diskusi cita-cita atau visi warga sekolah yaitu SD Negeri 1 Sembawa untuk murid atau peserta didik di masa yang akan datang. Nah, tujuan dari kegiatan pada pagi menjelang siang ini yaitu kita nanti akan mereview kembali visi misi SD Negeri 1 Sembawa. Bapak Ibu ada yang masih ingat visinya apa? Terkadang kan kita lupa ya, karena tidak melihat itu visi SD Negeri 1 Sembawa. Mungkin ada yang lupa atau jarang melihat, atau ada yang belum hafal juga karena terkadang mungkin karena dibuatnya sudah terlalu lama nah, mumpung kita ada kegiatan diskusi visi sekolah, nah ini kita mereview kembali visi SD Negeri 1 Sembawa. Apakah visinya perlu ada perubahan atau perlu ada penyegaran ya? Supaya apa? Untuk diterapkan atau dipraktekkan untuk murid agar tujuan dari visi tersebut bisa dilaksanakan sehingga murid-murid bisa menjadi murid yang sesuai visi yang ada di SD Negeri 1 Blora. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali diskusi visi sekolah agar berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya Bapak Ibu sehat semuanya? Pak Darmono sehat? Masih semangat? Semangat.
Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Yes. Baik Bapak Ibu, kita diskusinya santai saja, tidak usah tegang-tegang. Yang membuat tegang karena ditekan sebenarnya. Tapi nggak masalah ya, nggak masalah. Kita santai saja. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan ya, untuk selanjutnya saya akan menyerahkan diskusi pada pagi menjelang siang ini langsung ke Ibu Puji Rahayu sebagai calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Beliau alhamdulillah ikut, walaupun tujuan awal memang berusaha ya, mencari rezeki ya, rezeki kan bermacam-macam ya. Namun alhamdulillah dua-duanya patut. PPG sudah selesai alhamdulillah, kemudian ini CGP, jadi niatnya pilih mundur jadi gitu ya. Namun iman-iman ya, ternyata di pendidikan guru penggerak juga banyak manfaatnya ya, ketemu saudara, kemudian dapat mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan bisa diterapkan kepada peserta didik dan dibagikan atau berpraktik baik kepada rekan sejawat. Walaupun sudah ikut pendidikan guru penggerak, itu bukan terus kemudian menjadi yang paling sempurna gitu ya. Pasti ada kekurangannya. Seperti mungkin kita waktu kuliah kan tidak semuanya bisa kita terapkan ya, karena ada hal-hal yang mungkin terkait dengan kewajiban kita sebagai guru. Sekarang guru tidak hanya mengajar, tapi banyak sekali kegiatan, ngurusi PMN, ngurusi eking dan lain sebagainya gitu ya, lomba-lomba dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kepada Ibu Puji Rahayu kami persilakan untuk memimpin diskusi visi dan prakasa perubahan SD Negeri 1 Sumbawa. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sumbawa, beliau Bapak Mudin. Yang kami hormati pula Bapak Ahmad Muhammad Afifuddin selaku pengajar PP di kelas saya. Dan tidak ketinggalan pula Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Sumbawa yang luar biasa. Alhamdulillah segala puji milik Allah Rabbi yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan mengenai diskusi visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi hari ini, izinkanlah saya memperdengarkan puisi karya dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Berdiri di pantai Meliut, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Meliut itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau
mendengar lagu-lagu yang merdu dari Bapak, bukan lagi lagu Bapak yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar anggur balapan, bukan lagi anggur balapan yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung berkutu menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung berkutu. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, itu tadi puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya dari Insinyur Soekarno. Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang telah kami putarkan. Puisi tadi itu apa sih sebenarnya yang terpikirkan dari benak-benak Bapak Ibu setelah mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia? Coba Pak Darmono. Cek. Ya, terima kasih. Jadi setelah mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia, bahwa sebetulnya kita ini lahir, hidup, bahkan nanti kita meninggal di Indonesia. Maka dari itu jangan pernah meninggalkan Indonesia, jangan merendahkan Indonesia, karena Indonesia adalah kita. Kita adalah Indonesia dan perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Indonesia. Terima kasih. Terima kasih ya kepada Pak Darmono. Tadi setelah kita melihat gunung-gunung, sawah yang menguning, yang indah itu ya, kita jadi teringat bahwa kita sebagai guru itu ya harus selalu melihat murid-murid kita tentang harapan-harapan serta impian-impian yang akan dicapai peserta didik kita di masa yang akan datang. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, makna dari puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno yaitu merupakan puisi tentang cinta tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik lagi. Soekarno menggunakan metafora untuk menggambarkan segala potensi yang terkandung di negara kita, yaitu negara Indonesia tercinta ini. Untuk selanjutnya, tujuan dari diskusi visi prakarsa ini yang pertama mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita ini. Untuk yang kedua, mengidentifikasi serta mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah khususnya SD Negeri 1 Sumbawa. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan ke visi kita, sekarang ada pertanyaan pemantik. Ya, kita kan sebagai seorang pendidik, sebagai orang guru ya, itu kita
harus punya mimpi untuk menjadikan murid kita yang seperti apa sih? Ya, nah, ini untuk yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa coba? Saya akan mencoba ke Pak Darmono. Mungkin kan kita mimpinya berbeda-beda, ya Pak Darmono. Kita memimpikan murid yang aktif dan kreatif serta disiplin. Saja kita untuk dari Pak Darmono memimpikan murid-murid yang Aktif dan kreatif. aktif, kreatif, serta disiplin. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah murid itu apa ya coba untuk Pak Ian? Ya. Kita percaya bahwa murid sekolah objek utama dalam pengambilan kebijakan sekolah. Ya, untuk pendapat dari Pak Ian itu kita percaya bahwa murid adalah untuk mengambil objek sekolah. Untuk pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang seperti apa coba untuk Bu Lastri? Ya, untuk di sekolah kita itu mengutamakan pendidikan karakter, kemampuan, serta rasa tanggung jawab. Itu menurut saya. Ya, Bu Lastri itu mengutamakan agar anak-anak didiknya itu bertanggung jawab. Ya. Untuk yang keempat, kita warga sekolah ini yakin untuk bagaimana? Coba Ibu Bu Riyati, menurut Bu Riyati seperti apa? Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mendapatkan ilmu itu bahwa mendapatkan ilmu itu sangat wajib ya. Berarti kita sebagai seorang guru harus benar-benar menanamkan serta memberikan ilmunya kepada anak didik kita. Untuk yang selanjutnya, kita itu sebagai warga sekolah itu paham bahwa bagaimana menurut Pak Darmono? Ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda atau kemampuan masing-masing. Terima kasih Pak Darmono ya. Untuk dari Pak Darmono itu memimpikan agar siswa itu memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Bahwa peserta didik kita itu berbeda-beda ya karakternya, terus untuk berbeda-beda juga kecerdasannya serta kemampuannya. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan romantik yang sudah Bapak Ibu guru tunjukkan di sini. Untuk yang selanjutnya, nah sekarang kita akan masuk ke dalam visi ya, visi kita tadi yaitu visi SD Negeri 1 Sembawa. Sebelumnya apa sih visi itu? Ya, kita harus tahu bahwa visi itu adalah pandangan atau wawasan ke depan kita yang dijadikan cita-cita, inspirasi, serta inovasi, motivasi pada masa yang akan datang. Nah, kita harus punya inspirasi serta motivasi cita-cita untuk bagaimana agar anak didik kita bisa mencapai visi yang telah kita buat bersama. Untuk pertanyaan romantik, nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, menurut Bapak Ibu SD 1 Sembawa, bagaimana? Sudah selaras atau belum, ya? Ya, perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ya, harus perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Untuk yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nanti
dan mandiri. Itu adalah visi SD Negeri 1 Sumbawa. Nah, mungkin nanti bisa kita tambahkan atau bisa dikurangi atau bagaimana kita nanti bahas bersama-sama. Nah, di sini untuk beriman, visi beriman kita di sini sudah membiasakan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Untuk yang kedua, pembiasaan sholat duha setiap hari Selasa. Yang ketiga, pembiasaan infak setiap hari Jumat. Dan yang selanjutnya, pembiasaan membaca suratan-suratan pendek. Mungkin dari visi yang pertama itu beriman, kita bisa menambahkan monggo Pak Darmono untuk menambahkan, misalnya kita tambahkan apa atau sudah ini dulu cukup. Ya, untuk sementara dipertahankan dulu saja Bu. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, sudah dilaksanakan rutin, baru bisa ditambahkan. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Darmono. Ini semuanya bagaimana, sepakat untuk yang beriman kita pertahankan dulu kegiatan-kegiatan yang 4 ini tadi? Ya. Sepakat? Sepakat? Oke, terima kasih. Untuk yang kedua, berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini kepedulian terhadap lingkungan, yaitu yang sudah kita tanamkan di SD Negeri 1 Sumbawa itu ada Jumat bersih. Jumat bersih. Setiap Jumat kita melaksanakan Jumat bersih untuk membersihkan terutama lingkungan sekolahan, halaman sekolah. Untuk yang kedua, saling mengasihi sesama teman. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Ini di sini sudah berjalan kurang lebih 3 tahunan untuk yang menjenguk teman yang sakit. Semisal ada anak kelas 1 yang sakit, kita akan menggalang dana, terus kita nanti untuk menengoknya bersama-sama. Mungkin untuk berakhlak mulia ini kalian mau menambahkan atau bertahan dulu? Apa termasuk Jumat beramal termasuk tidak? Iya, Jumat beramal itu tadi kita sudah dimasukkan ke infak, berarti untuk apa ya, beriman. Ya. Cukup? Ya. Kalau cukup kita lanjutkan lagi, kita lanjutkan ke berkarakter. Tadi berkarakter di sini kita mengadakan ekstra pramuka di setiap hari Sabtu. Di setiap hari Sabtu anak-anak kita tugaskan untuk memakai baju pakaian pramuka lengkap, dan di situ ada kegiatan-kegiatan untuk kepramukaan, khususnya di SD kami itu adanya pelatihan untuk pesta siaga. Untuk yang kedua, menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, kami setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, kita juga menanamkan anak-anak untuk kebiasaan menyanyikan lagu nasional agar anak-anak itu selalu mengenang dan teringat lagu-lagu nasional. Untuk yang ketiga, memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Nah, untuk yang ketiga ini berkarakter, ada yang mau menambahkan? Mbak Bu Lastri? Ya, untuk berkarakter itu sudah ada 3 poin ya Bu. Bagaimana kalau kita tambahkan 1, sepertinya kantin sehat, boleh? Ya, banyak kantin sehat. Misalnya menggunakan jajan-jajan yang dibuat oleh keluarga kita seperti itu, atau ibu kantin sendiri seperti itu. Terima kasih atas Bu Lastri. Itu yang memiliki sifat jujur lah. Di sini tadi kita sudah berdiskusi, sepertinya Bu Lastri memiliki peserta didik yang jujur dengan melatih mendirikan kantin sehat. Nah, nanti untuk jajan-jajannya
kita ambil dari wali murid begitu. Bagaimana Pak Darmono? Ya, bagus sekali usulannya. Hanya saja nanti kita diskusikan lebih lanjut untuk konsepnya. Terima kasih ya. Nanti kita akan mendiskusikannya lebih lanjut lagi Pak. Untuk yang selanjutnya ada terampil. Nah, terampil di sini kita sudah menanamkan atau membuat keterampilan itu yang sudah berjalan itu membuat asbak dari tanah liat, yaitu kemarin untuk tugas dari kelas 3. Mungkin untuk terampil ini Bu Rianti bisa ada yang mau ditambahkan atau kesenian atau apa monggo? Cukup? Ganti yang aja Bu, itu ganti redaksinya saja itu anak-anak jangan untuk membuat asbak. Kenapa? Karena asbak itu identiknya dengan rokok. Jadi bisa saja bisa membuat gerabah dari tanah liat gitu. Membuat gerabah. Ya itu kan bisa berupa alat-alat rumah tangga, vas bunga, gitu dan lain-lain. Seperti itu. Ya, berarti untuk terampil bisa membuat gerabah dari tanah liat ya, asbak ya. Untuk yang selanjutnya itu mandiri. Nah, mandiri di sini yaitu membersihkan kelas tanpa disuruh oleh guru. Kita sudah bicara seperti itu. Yang kedua, mengerjakan tugas pelajaran sendiri. Yang ketiga, mampu berkarya dan berkreativitas. Mungkin ada Bapak Ibu guru di sini ada yang mau menambahkan lagi tentang mandiri di sini? Iya? Cukup? Cukup, cukup. Ini untuk visi kita yang tadi ada beriman, berakhlak mulia, terampil serta mandiri. Mudah-mudahan kita nanti bisa setidaknya mempertahankan untuk mencapai peserta didik yang lebih baik lagi. Nah, ini. Terus di sini saya sebagai tadi kan sudah kita sepakati Bapak visi kita di SD Negeri 1 Sembawa itu terwujudnya peserta didik beriman, berakhlak mulia, berkarakter, terampil serta mandiri. Itu adalah visi SD Negeri 1 Sembawa. Untuk sekarang itu ada saya sebagai guru penggerak itu juga memiliki visi calon guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, inovatif, berbudi pekerti luhur sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila saat ini. Itu adalah visi calon guru penggerak dan insya Allah akan kami segera tanamkan dan salurkan kepada peserta didik kami. Terus selanjutnya itu ada prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan di sini itu mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir potensi siswa dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini prakarsa perubahannya. Nah, ini sebelumnya itu kita akan masuk ke pendekatan inquiry apresiatif. Nah, apa sih itu pendekatan apresiasi atau pendekatan inquiry apresiasi? Yaitu merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan kita untuk mewujudkan visi kita. Nah, ini yang pertama itu kita memulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang baru yang telah ada di sekolah serta dapat dipertahankan dan memunculkan strategi ke arah yang lebih baik lagi. Nah, di sini untuk visi kita agar berjalan atau dengan cara
tadi, nah kita di sini ada program Bagja ya Bapak Ibu. Nah, apa itu Bagja? Nah, untuk B itu buat pertanyaan. Nah, kita harus membuat pertanyaan nanti disiapkan untuk biar inquiry apresiatif berjalan dengan lancar. Untuk yang A, ambil pelajaran. Yang G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Serta A itu atur eksekusi. Nah, itu aja tahapan-tahapan Bagja di sini. Itu aja 5 tahapan Bagja dan tujuannya. Yang pertama itu pertanyaan utama yang digunakan sebagai penentu arah perubahan yang diinginkan. Ya, itu contohnya. Mana bisa bertanya tentang bagaimanakah peningkatan pencapaian peserta didik di semua kelas itu. Ya, terus yang kedua, ambil pelajaran. Nah, dalam melakukan tahapan ini, ya, pengalaman individu atau kelompok dapat diambil. Untuk yang ketiga, B, gali mimpi. Nah, tahapan ini menuntut komunikasi sekolah, yaitu termasuk ada murid, guru, kepala sekolah, serta staf sekolah memberikan pemahaman. Ya, kalau mimpi atau cita-cita ini harus kita bayangkan yang terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan nanti. Terus jabarkan rencana. Nah, untuk mencapai gambaran yang diinginkan pada tahapan ini dapat mengidentifikasi tindakan yang sudah atau belum diperlukan. Yang selanjutnya, atur eksekusi. Itu membantu transformasi rencana menjadi lebih nyata. Nah, untuk tadi itu ada tujuan akhir kita. Nah, tujuan akhir kita itu akan ke profil pelajar Pancasila, yaitu kita memimpikan tadi murid-murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kebinekaan global. Terima kasih. Itu tadi apa yang telah kami diskusikan, visi SD Negeri 1 Sumbawa di pagi hari ini. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Bapak Pakir Mengajar. Monggo Pak Afif. Ya, demikian tadi diskusi visi dan prakasa perubahan SD Negeri 1 Sumbawa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Puji Rahayu yang sudah memimpin diskusi visi dan prakasa perubahan. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan diskusi ini kita bisa mereview kembali visi yang sudah ada di SD Negeri 1 Sumbawa ini, bisa dibangkitkan kembali. Mana perlu ada perbaikan atau ada penyegaran, itu bisa dilakukan. Tadi sudah disampaikan ada visi SD Negeri 1 Sumbawa, juga ada visi calon guru penggerak. Karena yang namanya visi itu kadang ada usianya. Nah, ini masih visi SD Negeri 1 Sumbawa itu masih sesuai dengan zaman hari ini atau sudah perlu ada perubahan. Jika masih relevan dengan zaman sekarang, berarti ya tidak perlu ada perubahan. Namun jika perlu ada peningkatan atau ada penyegaran, juga bisa dilakukan perubahan, tentunya dengan mekanisme aturan yang ada.
ada. Sebagai contoh, ketika kita mau merubah visi misi harus ada pertemuan antara warga sekolah, baik dari pihak sekolah, kepala sekolah, kemudian guru, kemudian komite dan wali murid. Nah, jadi untuk diskusi visi ini itu sebagai cikal bakal nanti untuk memotivasi, membangkitkan atau melaksanakan visi yang sudah ada ataupun memperbaiki visi yang sudah ada jika perlu ada pembaharuan. Jadi tidak tentu apa yang tadi disampaikan oleh CGP visi SD harus diubah, tidak perlu tidak tentu untuk diubah. Visinya tetap saja nggak masalah, tidak dilaksanakan. Misalnya SD 1 Sembawa perlu ada anak supaya karakternya itu mulia, disampaikan karakternya mulia, berarti perlu dibentuk visi, di situ ditulis karakter mulia. Nah, kemudian diterapkan visinya melalui misi-misinya. Ya, tadi sudah disampaikan beberapa macam poin-poin. Nah, itu dari diskusi ini jadi kita tahu ternyata SD Negeri 1 Sembawa punya visi, ya, visi. Yang kadang kita karena tidak sering membuka jadi lupa, ya, karena tidak hafal. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Cukup ya? Ya. Mari, karena sudah cukup, mari kita akhiri diskusi visi dan prakasa perubahan SD Negeri 1 Sembawa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dari saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf barangkali ada salah kata dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.